Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sholih-sholihah. Bagaimanakah kabarnya? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudah semangatkah anak-anak hari ini? Karena kemarin sudah kita libur hari Minggu, jadi sekarang hari Senin kita harus semangat. Hari ini kita pelajaran Al-Quran hadis tentang apakah? Hadis tentang sholat berjamaah. Apa sih sholat berjamaah? Sholat yang dilakukan terdiri dari imam dan makmum. Nah, atau sholat yang dilakukan bersama-sama. Ada hadis tentang sholat berjamaah dan keutamaan dari sholat berjamaah. Apa sih hadisnya? Mari kita baca bareng-bareng hadis tentang sholat berjamaah. Sebelumnya dibuka dulu LKS halaman 37. Nah, kita baca bareng-bareng hadis tentang sholat berjamaah. An Abi Imrana an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jama'ati afdalu min sholatil faddi bisab'in wa ishrina darajatan. Rawahul Bukhari Muslim. An Abi Imrana, dari Abi Imran, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata atau bersabda, sholatul jama'ati, sholat jamaah, afdolu, lebih utama, min sholatil faddi, dari sholat sendirian, bisa ba'in ishrina darajatan, pahalanya 27 derajat. Rawahul Bukhari wal Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abi Imran, dari Rasulullah SAW bersabda, sholat jamaah itu lebih utama atau lebih afdol daripada sholat sendirian, dengan dilipatkan pahalanya menjadi 27 derajat. HR itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diingat-ingat, ini hadis riwayatnya siapa? Bukhari dan Muslim. Oke, sekarang kita akan membahas tentang isi pokok kandungan dari hadis tersebut. Anak-anak, Bu Eva, anak-anak ini harus dihafalkan sendiri, tidak perlu di-store Bu Eva. Nanti bisa buat ulangan besok ya anak-anak. Isi pokok dan kandungan hadis. Yang pertama, sholat bersama-sama atau sholat berjamaah itu terdiri dari imam dan makmum. Sedangkan kalau sholat sendirian disebut sholat munfarid. Kalau sholat bersama-sama namanya sholat berjamaah. Kalau sholat sendirian berarti namanya sholat munfarid atau sholatul faddi. Nah, kemudian orang yang memimpin sholat disebut imam. Sedangkan orang yang mengikuti imam disebut makmum. Makmum yang terlambat mengikuti gerakan imam namanya makmum masbuk dan harus menyempurnakan jumlah rakaat sholatnya. Kemudian kalau makmum yang mengikuti sejak awal itu namanya makmum tam. Jadi makmum yang sempurna. Kalau makmum yang tertinggal imam namanya makmum masbuk. Kalau makmum yang sempurna mulai dari awal sampai akhir namanya makmum tam. Kemudian, sholat itu mengandung faedah dan manfaat, baik yang mengerjakan dengan benar dan baik. Kemudian, orang yang mengerjakan sholat dengan benar dan baik sepanjang hidupnya di dunia akan terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar. Kemudian, orang yang memelihara sholatnya dengan baik, ia akan mendapat cahaya dan petunjuk serta keselamatan nanti di akhirat. Orang yang mengerjakan sholat 5 waktu dengan baik dan benar, dosanya akan terhapus bagaikan hapusnya daki pada tubuh karena dicuci atau dimandikan selama sebanyak 5 kali dalam sehari. Kemudian, sholat itu adalah ibadah yang paling utama dari segala ibadah. Celakalah orang yang tidak sholat atau melalaikan sholat. Keutamaan sholat berjamaah adalah pahalanya 27 derajat dibandingkan sholat sendirian.
Hikmah sholat berjamaah ialah memperkokoh kesatuan dan persatuan umat Islam. Kemudian menambah akrab dan bersahaja dengan jamaah yang lain. Jadi kan nanti kalau berjamaah itu ketemu dengan umat muslim yang lainnya. Jadi bisa menambahkan rasa kesatuan dan persatuan umat Islam, sama akrab dengan jamaah yang satu dengan jamaah yang lainnya. Selain itu, sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Nah, ia menjadi ibadah yang penting dalam Islam karena apa? Orang yang meninggalkan sholat atau orang yang menentang sholat maka ia akan kafir. Kafir ialah orang yang keluar dari agama Islam. Sholatlah yang membedakan antara orang Islam dengan orang yang kafir. Dan sholat adalah ibadah pertama yang akan dihisab pada hari kiamat. Karena pentingnya sholat dalam Islam, maka harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Dan sholat itu baik dan benar itu bisa diartikan sebagai sholat yang berkualitas. Sholat yang berkualitas itu yang bagaimana? Sholat yang apabila dilakukan dengan berjamaah. Karena sholat yang dilakukan dengan berjamaah itu lebih baik dan lebih utama dengan selisih 27 derajat. Kalau sholat sendiri kan pahalanya cuma 1 derajat. Kalau sholat bersama-sama pahalanya 27 derajat. Keutamaan sholat berjamaah ini adalah hadiah dari Allah yang harus kita raih. Karena seorang muslim itu harus memiliki sifat fastabiqul khairat, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga kita sebagai umat muslim tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan tersebut, karena itu adalah salah satu keutamaan yang diberikan oleh Allah. Selain itu, ketika kita melakukan sholat sendiri, jika ada beberapa hal yang tidak sempurna atau tidak berkualitas, nanti hasilnya tidak maksimal. Tapi karena sholat berjamaah ada salah satu jamaah yang khusyuk, maka semua orang yang melakukan berjamaah sholatnya diterima oleh Allah. Kalau kita melakukan sholat sendiri, kita belum tentu sholatnya diterima oleh Allah, karena kita tidak tahu sholat kita berkualitas atau tidak. Tetapi kalau sholat berjamaah, jika ada hanya satu orang yang sholatnya berkualitas, jadi yang khusyuk, ikhlas dan diterima oleh Allah, maka seluruh orang-orang yang berjamaah itu sholatnya juga diterima oleh Allah. Seperti itu. Itu adalah salah satu atau beberapa keutamaan sholat berjamaah. Kesimpulan dari hadis di atas ialah hadis ini menunjukkan adanya antara perbedaan pahala orang yang mengerjakan sholat berjamaah dengan sholat yang sendiri, menunjukkan bahwasanya kedua perbuatan tersebut dibenarkan. Sehingga jika ada yang melakukan sholat sendiri, itu hukumnya juga sah. Kalau melakukan sholat berjamaah juga hukumnya sunnah muakkad atau fardu kifayah. Kemudian seorang muslim hendaknya senantiasa mengerjakan sholat jamaah, karena pahala yang disediakan atau yang diberikan oleh Allah adalah sangat besar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.